Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi berusaha dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sukantri Pertaskalawa sebagai Project Manager dan Developer, dan teman saya Selvi Audi Persilia sebagai UI UX Designer dan Front End Developer, dan teman saya Muhammad Rafi Akbar Tanjung sebagai Back End Developer dan Content Data, dan teman saya juga Najwa Latifah Sibuan sebagai QA dan Tester Quality Assurance. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami mata kuliah Manajemen Proyek TI yang berjudul Sistem Informasi Marketplace UMKM mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya sebagai Project Manager dan Developer. Tugas saya di sini yaitu untuk memantau dan membuat progres di sini di aplikasi Microsoft Project Manager. Nah, di sini tugas-tugasnya sudah semua dikerjakan dan sudah dikomplit tentang ini. Berikut tampilannya, dan di sini di sebelah kanan ada proses gancarnya dan critical testnya atau critical path. Nah, di sini juga kami sudah berhasil membuat aplikasi webnya, dan di sini tugas saya juga di project manajernya yaitu sudah selesai membuat suatu progres tersebut. Yang pertama ada WBS-nya, ada gancarnya, ada duration, ada predecessor, ada milestone, ada critical path, ada baseline, dan project summary test. Nah, di sini juga saya sudah membuat, ada di sini dashboard breakdown, sini ada juga di sini cost overview, ada juga di sini project overview. Di sini untuk memantau progres seberapa persennya suatu project itu selesai. Nah, di sini juga ada work overview, ini dia. Nah, terus juga ada di sini in progressnya, dan ada juga like test, milestone report, snipping test, dan seterusnya. Baik, sekian saja dari saya. Saya serahkan kepada teman saya Selvi Audi Persilia untuk mempresentasikan aplikasi yang sudah kami bangun. Saya Selvi. Pada proyek ini saya bertanggung jawab pada bagian front end, khususnya itu desain UX dari marketplace yang kami beri nama Kampung UMKM. Nah, pada saat ini kita dapat melihat source code dari sistem itu sendiri, di mana dalam sistem ini terdapat 3 role utama, yaitu admin toko, super admin, dan user atau pembeli. Selanjutnya kita beralih ke Kampung UMKM-nya, sebuah platform online yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha kecil dan mahasiswa. Kita dapat melihat kategori dari produk yang tersedia serta opsi untuk mendaftar dan masuk ke dalam sistem. Nah, berikut adalah tampilan dari dashboard login. Tinggal memasukkan username serta password, dan apabila belum memiliki akun, kita dapat mendaftarnya dengan mengklik pada bagian bawah tadi. Terus juga untuk mendaftar itu terdapat pilihan sebagai pembeli atau sebagai penjual, lalu memasukkan data yang diperlukan. Baru setelahnya kita dapat masuk terlebih dahulu sebagai super admin. Nah, jadi super admin ini memiliki dashboard khusus yang dapat mengontrol akses penuh terhadap sistem. Super admin ini dapat mengelola verifikasi toko, kemudian pencairan dana, lalu manajemen pengguna dari pembeli maupun penjual. Kemudian dapat melihat master data, lalu memantau transaksi, metode pembayaran, serta pengaturan dari website itu sendiri. Lalu kita masuk sebagai admin toko. Nah, setelah login sebagai admin toko, pengguna itu akan diarahkan langsung ke dashboard toko. Nah, pada halaman ini, admin toko dapat mengunggah produk yang ingin dijual, mengubah informasi produk, mengatur stok, dan lain sebagainya. Kemudian dapat melihat pesanan apa saja yang masuk dari pembeli. Kemudian dapat melihat
penarikan dana atau pencairan dana. Lalu dapat mengedit profil toko itu sendiri. Oke, kita lanjut masuk sebagai user atau pembeli. Tinggal memasukkan username serta password seperti biasa. Nah, tampilan ini difokuskan pada kemudahan pencarian barang. Pada bagian atas kita dapat mengklik profile, langsung menuju profil kita sendiri. Kita dapat mengedit, kemudian dapat melihat riwayat pesanan yang kita beli, memasukkan produk yang kita mau ke dalam keranjang. Lalu apabila kita mengklik sebuah produk, kita dapat melihat deskripsi produk itu dan mengunjungi toko yang menjual produk itu. Lalu kita juga dapat melihat ulasan-ulasan apa saja yang ada di dalam toko ini, serta informasi-informasi apa saja yang ada di profilnya. Nah, kita juga dapat melihat semua kategori dari produk yang mereka jual, dan juga kita dapat mengechat admin dari toko itu. Sekian penjelasan mengenai platform kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rafi Akbar Tanjung. Di sini saya dari kelompok 1 MPTI. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi. Di sini saya berperan sebagai backend dan berikut adalah penjelasannya. Backend di sini saya membuat backend daripada project kami. Di sini ada 3. Yang pertama ada admin toko, terus ada out, ada super admin. Untuk codingannya bisa dilihat banyak seperti inilah kurang lebih codingannya. Lalu untuk backendnya saya membuat dataset yang dimana datasetnya menggunakan MySQL di server PHP admin, dan karena tidak menggunakan Laravel, jadi di sini tidak dibuat dari nol. Jadi di sini ada banyak tabel, ada alamat customer, banner system, pengaturan web, pesanan, hingga wishlist ya. Bisa dilihat di sini ada toko, ada ulasan, ada user, ada voucher produk. Nah, untuk diagram dari dataset kami kurang lebih begini ya. Nah, maksud dari diagramnya ini tuh untuk menjelaskan isi dari tabel-tabel tadi. Soalnya isinya tuh lebih kompleks kan. Jadi ini untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai dataset rincian dari tabel dataset kami. Baik, saya Najwa Latifah Hasibuan, dan sini kita akan menguji sistem. Kita akan mencoba sebagai pembeli atau customer, dan ini adalah halaman awal dari pengguna, di mana kita bisa menambahkan jumlah produk kita inginkan, lalu bisa mendapatkan ke keranjang dan juga bisa membeli sekarang. Dan ini adalah tampilan dari keranjang. Kita bisa langsung lanjut check out, dan kita bisa meninggalkan pesan kepada penjual. Juga kita bisa memilih metode pembayaran. Ini ada tampilan awal dari pembuatan pesanan, dan langsung kita bisa konfirmasi pembayaran. Nah, setelah kita konfirmasi pembayaran, maka akan muncul verifikasi dari admin. Nah, di sini kita coba login sebagai super admin. Dan ini adalah tampilan awalnya, di mana panel admin itu ada dashboard, verifikasi toko, pencairan dana, manajemen pengguna, master data, pantau transaksi, metode bayar, pengaturan web, dan logout. Nah, pada dashboard itu ada total pembeli, toko aktif, total produk, total pesanan, total pendapatan, dan menunggu verifikasi, pantauan transaksi, dan ini adalah menu dari master data. Dan juga dari super admin ini kita bisa melihat audit dan validasi keuangan. Kita bisa melihat secara detail mengenai produk apa yang dipesan oleh customer, melihat bukti pembayarannya. Nah, di super admin ini kita juga bisa melihat pesanan yang masuk, di mana di sini kita bisa melihat pesanan sedang diproses, detailnya seperti apa, dan kita juga bisa memasukkan resi yang akan nantinya diterima oleh customer. Kita akan lihat dari POV dari customer setelah resi dikirim dari admin. Nah, ini adalah POV dari customer setelah nomor resi dikirim dari admin. Dan kita bisa klik pesanan diterima jika pesanan sudah sampai pada kita. Nah, keterangan apakah barang sudah selesai apa belum juga akan masuk ke super admin. Dan super admin juga bisa melihat pendapatan bersih dari penjualan produk,
Juga kita bisa melakukan penarikan dana yang akan diajukan. Nah, di sini kita akan coba interaksi antara pengguna dan juga admin melalui fitur chat. Kita akan coba ketikkan beberapa kata dan semua seperti yang bisa dilihat, apa yang diketik dari customer masuk ke panel admin dan juga apa yang balasan yang dikirim oleh admin masuk kepada customer, yang menandakan sistem yang kami buat telah berjalan sesuai dengan apa yang telah kami tentukan dari awal. Sekian uji coba dari sistem kami.